Halo semuanya, welcome to the simulation class of Focus IELTS Preparation Program. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu IELTS, serta program yang kami tawarkan untuk membantu kalian mencapai target IELTS kalian. So, first of all, kita akan mulai dengan what is IELTS? IELTS sendiri adalah suatu tes standarisasi bahasa Inggris untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris kalian. Biasanya IELTS ini diminta sebagai persyaratan untuk mendaftar kuliah, kerja, maupun untuk persyaratan imigrasi di beberapa negara berbahasa Inggris. Jadi, IELTS ini cukup universal dan merupakan salah satu jenis tes yang paling populer di dunia dan hasilnya diterima oleh lebih dari 11.000 institusi di seluruh dunia. Kalian bisa mengambil IELTS di lembaga-lembaga yang memang menyelenggarakan IELTS, yaitu British Council atau IDP. Selain itu, lembaga khusus bahasa Inggris IELTS juga bekerja sama dengan IDP untuk menyelenggarakan IELTS, serta ada beberapa lembaga bahasa lain seperti mungkin lab bahasa di universitas yang menjalin kerjasama dengan IDP maupun British Council untuk menjadi perantara penyelenggara tes IELTS. Untuk jadwalnya, silahkan dicek di official website IDP, British Council, atau IELTS.org. IELTS sendiri ini sebenarnya cukup sering dilaksanakan, tapi tentu saja availability-nya terbatas. Jadi, lebih baik kalian membooking jauh-jauh hari, setidaknya 2 minggu sebelum tanggal, agar kalian bisa mendapatkan kursinya. Nah, IELTS sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada IELTS General Training, yaitu IELTS yang dipakai untuk mendaftar visa maupun kerja, serta IELTS Academic yang dipakai untuk mendaftar kuliah ataupun hal-hal lain program-program lain yang berkaitan dengan pendidikan. Kedua modul ini sama-sama dibagi menjadi 4 bagian, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Di listening section, kalian akan mendapatkan 4 bagian dengan total 40 pertanyaan. Jadi masing-masing bagian itu ada 10 pertanyaan. Bagian pertama yaitu merupakan percakapan yang kasual. Jadi yang berhubungan dengan sehari-hari seperti misalnya informasi tentang tur atau melaporkan kehilangan benda dan sebagainya. Yang kedua merupakan monolog yang kasual, jadi penjelasan tentang suatu daerah atau mungkin penjelasan tentang suatu aturan di tempat kerja dan sebagainya. Jadi masih hal-hal yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga merupakan conversation, percakapan tentang training atau education, pendidikan. Jadi bisa saja kamu akan mendengar tentang percakapan antara murid yang sedang kerja kelompok atau murid yang berkonsultasi dengan profesornya ataupun bawahan yang sedang konsultasi dengan bosnya mengenai suatu proyek dan sebagainya. Yang terakhir merupakan academic speech atau semacam kuliah atau kita bisa bilang lecture, dan kita harus mendapatkan informasi dari lecture tersebut. Keseluruhan tes ini dibagi listening session akan memakan waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit tergantung dari apakah kita mengambil computer deliver atau tes IELTS yang menggunakan komputer atau kita menggunakan paper base atau tes IELTS yang tulis tangan. Gitu. Selanjutnya ada reading section. Reading section ini terbagi menjadi 3 bagian dengan total 40 pertanyaan dan memakan waktu 60 menit totalnya. Ada sedikit perbedaan reading section antara academic dan general training. Di academic module, kita akan dihadapkan pada 3 artikel, baik itu tentang bisnis, tentang professional work, ataupun tentang artikel ilmiah. Jadi masing-masing artikel ini akan panjangnya sekitar 1.000 kata. Namun, jika kita mengambil general training, akan ada 4 artikel pendek untuk 2 bagian pertama. Biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari, misalnya seperti pamflet untuk tur atau penjelasan mengenai bagaimana menggunakan suatu benda dan lain sebagainya. Lalu tetap akan ada 1 artikel ilmiah maupun artikel bisnis di paling akhir.
Selanjutnya ada writing section. Writing section juga memiliki perbedaan antara academic dan general training module. Keduanya memiliki 2 task, namun perbedaannya ada di task yang pertama. Jika di academic module kita dihadapkan dengan soal diagram atau grafik atau maps, peta, di general training kita diminta untuk membuat surat untuk task satunya. Task keduanya sama-sama diminta untuk membuat esai, dan minimal katanya juga sama, task pertama 150 kata, task kedua 250 kata. Keseluruhan writing section akan memakan waktu 60 menit. Yang terakhir adalah speaking section. Nah, speaking section ini dibagi menjadi 3 bagian dan memakan waktu sekitar 11-14 menit tergantung dari seberapa lama kita berbicara dan seberapa banyak pertanyaan yang diberikan. 3 bagian tersebut terdiri dari introduction and interview, individual long term, and two-way discussion. Jadi dalam speaking section ini kita akan dihadapkan langsung dengan native speaker dan kita akan berkomunikasi langsung dengan mereka. Gitu. Nah, yang pertama adalah tanya jawab mengenai kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita diminta untuk berbicara agak panjang mengenai suatu topik. Dan yang ketiga, kita akan berdiskusi mengenai suatu topik dengan native speaker-nya. Karena kita akan berhadapan dengan native speaker, biasanya speaking section ini akan dilaksanakan dalam waktu yang berbeda dengan ketiga section sebelumnya. Bisa saja di satu hari yang sama, tapi mungkin ada break sebentar untuk mempersiapkan speaking section, dan kita juga akan masuk ke dalam ruangannya sendiri-sendiri. Nah, lalu bagaimana IELTS itu dinilai? Rentang band score IELTS ada dari band 1 sampai band 9. 1 artinya tidak bisa menggunakan sama sekali. Kalau band 9 artinya sangat-sangat fasih, nyaris sama seperti native speaker. Nah, dari mana kita mendapatkan band score ini? Band score ini didapatkan dari rata-rata masing-masing section yang sebelumnya. Jadi dari 4 itu nanti dilihat kemampuan masing-masing, lalu dibagi menjadi 4. Biasanya akan dibulatkan antara ke misalnya 6.0 atau 6,5. Jadi ada selisih 0,5 di antara masing-masing band. Begitu. Lalu mungkin kamu bertanya, ada nggak lulus atau tidaknya dalam IELTS? Nah, itu tidak ada. Yang ada hanya minimum band score yang dibutuhkan. Untuk ini, kamu harus mengecek di institusi masing-masing ataupun di sekolah masing-masing berapa minimum band score yang mereka terima sebagai pembuktian kemampuan bahasa Inggrismu. Jadi ini tergantung dari jurusan ataupun dari universitasnya sendiri, dikarenakan setiap jurusan dan universitas memiliki standar kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda levelnya. To be noted, rata-rata orang Indonesia mendapatkan band score 6,5. Cukup bagus ya, tapi masalahnya writing-nya adalah 6.0. Sementara kalau untuk S2 atau S3, mungkin permintaannya akan sedikit lebih tinggi, yaitu 7, dengan minimal 6,5 di masing-masing. Lagi, seperti tadi yang saya sebutkan, ini tergantung dari institusi dan sekolah masing-masing. Begitu, jadi silahkan dicek kembali. Apakah mungkin mendapatkan nilai yang 7 atau 7,5 atau yang tinggi? Sangat-sangat mungkin, tapi yang harus diingat adalah kalian harus mempersiapkannya dengan sangat baik. Umumnya, kalau dari murid-murid yang sudah kami terima sebelumnya, biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan bagi seorang murid dengan level bahasa Inggris intermediate atau upper intermediate untuk mendapatkan band score 7. Seperti itu. Nah, untuk mendukung keinginan kalian atau target kalian, kebutuhan kalian untuk mendapatkan IELTS dan mencapai jenjang berikutnya, kami menawarkan program Ultimate yang terdiri dari 24 kelas, di mana kalian akan mendapatkan 2 tutor. 2 tutor ini akan membagi ilmunya kepada kalian dalam bidang-bidang yang sangat mereka kuasai. Misalnya, ada tutor yang spesialisasinya adalah di writing dan reading.
lalu ada yang di listening dan speaking. Jadi kalian akan dibantu oleh kedua tutor tersebut, the best in their sector, in their aspect, dengan rincian sebagai berikut. Tentu saja jika dibutuhkan, kami bisa mengatur agar paketnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau lebih banyak fokus di writing, jadi listening dan reading tidak usah dipakai. Bisa kita pindahkan alokasi waktu listening dan reading ke writing dan sebagainya. Silakan request ke admin ataupun kepada para tutor kalian untuk hal tersebut. Untuk jadwal sendiri dilihat dari kebutuhan dan juga progres siswa selama ini, kami menganjurkan untuk mengambil jadwal setidaknya 2 kali seminggu totalnya, jadi 1 kali seminggu untuk setiap tutor. Bisa di-schedule? Sangat bisa, tapi tolong diberitahukan 2 jam sebelumnya agar tutor bisa bersiap-siap ya. Nah, setelah trial atau simulation class ini selesai, tutor akan memberikan simulation notes, yaitu catatan mengenai kemampuan kalian dan kebutuhan kalian serta program yang dianjurkan untuk kalian kepada admin, lalu admin akan memforwardnya ke kalian. Silakan menyelesaikan kebutuhan persyaratan administrasi dengan admin, dan segera setelah itu, kelas akan bisa segera dimulai. Seperti itu. Jadi, kami di sini ingin membantu kalian untuk mencapai target kalian dan mendapatkan yang terbaik untuk tes IELTS kalian. Jadi kalian tidak perlu mengulang, tidak perlu pusing dengan bagaimana bisa mencapai skor yang mungkin cukup tinggi itu. Jangan khawatir, kami di sini ada untuk kalian. Untuk pertanyaan ataupun penjelasan lebih lanjut, silakan ditanyakan kepada tutor masing-masing yang memberikan simulasi ini. Atau kalian bisa juga langsung menghubungi admin WA kami. Terima kasih and see you in class.